tulang binatang merilis kilatan cahaya dan aura pembunuhan yang intens muncul. Klon yang bertarung dengan Teasan segera mundur ke tempat 4 klon lainnya berada. Tangan mereka mulai membentuk segel dan mereka meneriakkan mantra yang rumit. Saat niat membunuh menyebar, sebuah layar cahaya muncul di sekitar 3 klon. Layar sinar segera berubah menjadi abu-abu dan membatu. Setelah layar cahaya berubah menjadi batu, retakan muncul di atasnya sebelum benar-benar hancur. Ekspresi 5 klon sedikit pucat, tapi teror di mata mereka bahkan lebih kuat. Tidak ada keraguan saat 5 klon mundur ke kejauhan. Mata Wang Lin menyala dan dia melangkah maju. Dia menghilang dan kemudian muncul kembali di sebelah klon. Saat dia muncul, dia membuka mulutnya dan memancarkan sinar cahaya keemasan. Ada cap 3 inci di dalam cahaya keemasan. Namun tepat setelah itu muncul, segera tumbuh menjadi 100 kaki lebar dan menabrak klon. Aura cap 100 kaki ini sangat mengejutkan, sampai hampir padat. Wajah klon menjadi pucat dan semua kekuatan di tubuhnya disegel saat cap turun. Selain itu, ia memiliki perasaan bahwa ia sedang berhadapan dengan kekuatan surga. Dalam sekejap, cap itu mendarat dengan keras. Klon mengeluarkan erangan sengsara sebelum tubuhnya runtuh. Namun saat jiwa asal hendak melarikan diri, cap 100 kaki berubah dari redup ke mempesona. Dalam sekejap, cahaya keemasannya menutupi area 10.000 kaki di sekitarnya. Seolah-olah segel telah menjadi matahari. Jeritan sengsara datang dari dalam jiwa asal. Jiwa asalnya segera ditusuk oleh cahaya keemasan yang membentuk banyak segel, membuatnya tidak dapat melarikan diri. Seolah-olah dia sedang diserap saat dia dihisap ke dalam cap. Tidak jauh dari situ, 4 klon yang tersisa terkejut dan akan terus mundur. Wang Lin meraih cap dan mengejar mereka dengan cermat. Keempat klon dengan cepat melarikan diri, tetapi sesaat kemudian, mata Wang Lin menyala. Dia berhenti dan menyeringai. Kamu ingin memancing aku pergi. Dia menyerah mengejar dan duduk di kekosongan. Teasan tiba untuk menjaganya saat akal ilahi Wang Lin terus menyebar. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan menyerbu ke suatu arah. 4 klon yang melarikan diri mengubah arah dan menyerbu ke arah Wang Lin. Yang tercepat mencapai 10.000 kaki dari Wang Lin ketika dia mengungkapkan tatapan tegas. Dia benar-benar membakar jiwa dan daging asalnya, menyebabkan kultivasi dan kecepatannya meledak beberapa kali lipat. Dalam sekejap, dia berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin dan tubuhnya meledak. Kekuatan seorang kultivator korporeal yang puncak terlalu kuat. Kekuatan destruktif mulai menyebar dan menuju Wang Lin. Pada saat krisis ini, mata Wang Lin bersinar dan dia dengan cepat mundur. Dia mengeluarkan 3 bendera kecil sebelum berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Wang Lin juga mengeluarkan lukisan gunung dan sungai. Dengan gelombang, lingkungan menjadi lukisan gunung dan sungai. Saat ledakan itu terjadi, dampak gaya tersebut menyebabkan lukisan itu terdistorsi. Meskipun banyak kekuatan yang dinegasikan, beberapa masih memasuki lukisan itu. Lagi pula ini hanya salinan dan bukan lukisan gunung dan sungai yang asli. Sebuah lubang muncul di pusaran ungu setelah itu memblokir beberapa kekuatan. Kekuatan destruktif mendarat di tubuh Wang Lin dan langsung dibebankan ke jiwa asalnya. Wang Lin dengan cepat mundur dan ekspresinya menjadi pucat, tetapi niat membunuh melintas di matanya. Untungnya, aku memiliki armor kulit dewa kuno. Kalau tidak, jika tidak mati karena ledakan itu, aku akan terluka parah. Pada saat ini ketiga klon semuanya mendekat. Mereka semua memperlihatkan tatapan ganas dan semua mengungkapkan aura meledak saat mereka menyerang Wang Lin. Mereka sepertinya tidak mau berhenti sampai mereka membunuh Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia tidak akan pernah membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Alih-alih mundur, dia menyerbu keluar dan menunjuk dengan tangan kanannya. Tulang binatang terbang keluar dan melepaskan niat membunuh yang intens. Salah satu kaki klon segera berubah menjadi batu. Sosok Wang Lin bergerak seperti kilat dan muncul di depan orang yang berubah menjadi batu. Jarinya membentuk pedang dan menunjuk di antara alis klon ini, menyebabkan klon runtuh menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini 2 klon yang tersisa mendekat. Aura mereka telah mencapai puncak, siap meledak. Selama masa krisis ini, Wang Lin sangat tenang. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menggunakan mantra stop dan salah satu klon berhenti. Pada saat ini Teasan menyerbu, meraih salah satu klon, dan terbang ke kejauhan. Klon itu meledak dengan ledakan keras dan dampaknya mengenai tubuh Teasan. Ekspresinya menjadi pucat dan tubuhnya bergetar, tetapi dia mampu bertahan. Meskipun Wang Lin menghancurkan 2 dari penghancuran diri berturut-turut tetapi klon terakhir meledak karena kekuatan yang terbangun di dalam tubuh klon. Saat klon itu meledak, itu menciptakan badai dahsyat yang menyerang langsung ke Wang Lin. Tepat pada saat ini, cap penyegelan surgawi meluas hingga 1000 kaki di depan Wang Lin. Suara ledakan bergema melintasi kekosongan saat ledakan menghantam cap dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Wang Lin mundur lebih dari 30 langkah dengan cap sebelum akhirnya berhenti. Niat membunuh di matanya telah mencapai batas. Setelah kekuatan destruktif berlalu, Wang Lin menerjang ke dalam kehampaan di depan seperti meteor dengan niat membunuh mengerikan. Teasan mengikuti di belakangnya. Tulang binatang melayang di atas Wang Lin,
dan di bawah Wang Lin ada cap penyegelan surgawi. Menggunakan jiwa asal yang terperangkap di dalam cap sebagai panduan, Wang Lin menempuh jarak puluhan ribu kilometer dalam sekejap. Wang Lin akhirnya melihat formasi besar dan peti mati kristal di dalam dengan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia juga melihat pria berjubah hitam yang wajahnya memiliki ekspresi suram dan jejak kejutan yang tersembunyi. Awalnya tidak ada angin di kekosongan, tetapi dengan momentum 1000 meter cap penyegelan surgawi, ada embusan angin besar. Angin menyebabkan jubah besar pria berjubah hitam itu bergerak. Pupil Wang Lin menyusut saat dia melihat dengan jelas tulang putih di bawah jubah hitam itu. Selain kepalanya, segala yang ada di balik jubah hitam itu adalah tulang belulang. Setelah angin berlalu, jubah hitam menutupi orang itu sekali lagi. Dia menatap Wang Lin saat bibirnya bergerak sedikit dan sinar cahaya keluar dari antara alisnya. Saat cahaya hitam ini muncul, itu berubah menjadi pedang pendek hitam yang bersiul ke arah Wang Lin. Bibir pria berjubah hitam itu tidak berhenti dan terus bergumam. Sinar cahaya hitam melesat dari antara alisnya dan berubah menjadi pedang pendek. Dalam sekejap, lebih dari 10 pedang terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tidak bergerak. Tingkat kultivasi orang berjubah hitam sangat tinggi. Dia jelas bukan seseorang di tahap ilusin atau korporeal yang. Namun karena seluruh tubuhnya adalah tulang selain kepalanya, itu berarti bahwa tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Ekspresi Wang Lin tenang. Kultivasinya yang bisa digunakan pria berjubah hitam ini tidak lebih tinggi dari Nirvana Scryer tahap awal. Pada saat pedang pendek itu terbang, Teasan melangkah keluar dengan pikiran dari Wang Lin. Cedera yang diderita sebelumnya tidak bisa dianggap banyak. Pada saat ini tubuhnya bersinar saat dia melangkah maju dan melemparkan pukulan. Pukulan ini menyebabkan pusaran. Pedang pendek ditarik oleh pusaran, tetapi itu berhasil keluar. Pedang pendek itu bergerak seperti ular dan menusuk ke tubuh Teasan. Ledakan bergema di kekosongan dan Teasan dengan dingin melambaikan tinjunya. Setiap kali tinjunya mengenai satu, itu akan mengetuk pedang pendek ke belakang. Bahkan jika pedang pendek menghindari pukulan, itu tidak bisa menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Mata Wang Lin menyala dan dia keluar. Jarinya menunjuk ke tulang binatang. Itu melintas dan terbang menuju pria berjubah hitam. Pada saat yang sama, dunia dipenuhi dengan niat membunuh yang padat, dan itu dengan cepat menyebar. Saat niat membunuh muncul, cahaya abu muncul pada pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu mengungkapkan tatapan yang rumit dan menghela nafas. Dia berbicara seolah dia bergumam pada dirinya sendiri. Sudah bertahun-tahun sejak aku melihat harta karun guru. Di bawah jubah hitam, dia mengangkat tangan tulangnya. Tulang putih tampak sangat mengerikan dan membuat segel. Tidak hanya cahaya abu berhenti, tetapi dengan cepat mundur dan kemudian menghilang. Pada saat cahaya abu menghilang, bibir pria berjubah hitam itu bergerak. Sinar cahaya putih datang dari antara alisnya dan beralih ke kipas berbulu putih. Saat kipas muncul, itu mulai bergerak. Embusan angin muncul. Bahkan ada gemuruh di dalam angin. Dalam sekejap, itu berubah menjadi badai yang menerjang ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Cap penyegelan surgawi terbang ke udara dan tanpa ampun menabrak pria berjubah hitam dengan kekuatan penyegel misterius. Pada saat yang sama, Wang Lin mundur. Saat badai petir mendekat, jiwa naga guntur kuno terbang keluar dan melahap badai. Gemuruh guntur bergema di dalam tubuh Wang Lin, menyebabkannya mundur. Saat seluruh badai petir dimakan oleh jiwa asalnya, ia kembali ke tubuhnya. Wajahnya berubah sedikit merah saat sejumlah besar guntur beredar di tubuhnya. Pada saat ini pria berjubah hitam memiliki ekspresi serius. Di atasnya, cap penyegelan surgawi jatuh seperti kekuatan surga. Suara-suara bermunculan dari balik jubah hitamnya dan wajahnya memiliki ekspresi mengerikan. Kedua tangan tulangnya terangkat untuk membentuk segel dan dia berteriak, "Mengangkat surga." Pada saat pria berjubah hitam mengangkat tangannya, kekuatan misterius mulai berkumpul dari jarak 5.000 km. Kekuatan misterius ini seperti untaian gas tak terlihat, dan itu berkumpul ke tangannya seolah-olah ada kekuatan isap yang datang dari tangannya. Kekuatan misterius ini membentuk pusaran di atas tangannya. Ekspresi ganas pria berjubah hitam itu menjadi lebih kuat dan dia tanpa ampun mendorong ke atas. Suara keras bergema melintasi kehampaan. Suara itu begitu keras sehingga anggota klan abadi yang masuk semua berhenti. Tubuh mereka bergetar dan mereka dipaksa mundur karena gelombang kejut. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah darahnya keluar dari mulut. Cap penyegelan surgawi gemetar dan berhenti sejenak. Wajah lelaki berjubah hitam itu berubah sedikit pucat. Wang Lin segera menyerbu, menyentuh tasnya dan mengeluarkan pedang surgawi. Dia menebas tanpa ragu. Mata pria berjubah hitam itu menyipit dan segera cahaya hitam mulai berkumpul. Saat Heavenly Cup mendekat, dua sinar cahaya keluar dari matanya dan mendarat di Heavenly Cup. Kekuatan Heavenly Cup menghilang dengan ledakan. Hanya dengan tingkat kultivasi ini, bahkan tidak cukup untuk membuatku bergerak. Jika hanya ini yang kamu punya, kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki harta tuanku.
Suara para pria berjubah hitam itu terdengar dingin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menatap pria berjubah hitam. Dia menunjuk ke udara dan dengan lembut berkata, "Segel, lepaskan." Bunyi berderak datang dari cap penyegelan surgawi dan kemudian sinar cahaya keemasan keluar. Kemudian sinar cahaya keemasan lain keluar, dan dalam sekejap, banyak sinar cahaya keemasan muncul. Cap penyegelan surgawi yang semula redup bersinar seperti matahari. Tekanan kuat menyebar. Ada tanda emas berkedip di cap penyegelan surgawi. Terlalu banyak dari itu yang menutupi segel, setidaknya ratusan ribu. Mata Wang Lin berubah dingin dan dia berkata dengan lembut, "Turun." Dalam sekejap, cap penyegelan surgawi turun sekali lagi. Kali ini tidak peduli kekuatan apa yang menghalangi itu. Itu tidak akan bisa menghentikannya. Seolah-olah langit runtuh. Ekspresi pria berjubah hitam berubah saat dia mengangkat kepalanya dan berkata, "10 naga, angkat langit." Saat dia berteriak, cahaya hitam di antara alisnya bersinar terang dan 10 naga terbang keluar. Ekor naga hitam terhubung ke kepalanya. 10 naga mengeluarkan raungan dan menyerbu ke arah cap penyegelan surgawi. Serangkaian ledakan bergema melintasi kehampaan. 10 naga itu menerjang, tapi itu tidak bisa menghentikan cap penyegelan surgawi bahkan untuk sesaat. Dengan setiap tumbukan, naga hitam menerima kejutan besar dan tanpa ampun terlempar ke belakang. Pada akhirnya 10 naga mati-matian menghantam segel. Namun itu masih tidak bisa menghentikan cap penyegelan surgawi. Melihat segel itu akan mendarat dan hanya berjarak 100 kaki darinya, pria berjubah hitam itu berdiri dengan ekspresi muram. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri sejak lama. Jubah hitamnya menyebar dan menutupi seluruh tubuhnya. Hanya matanya yang menatap dingin dari dalam jubah hitam itu. Dia mendengus dingin dan tubuhnya bergerak. Dia akan meninggalkan tempat di mana cap penyegelan surgawi akan hancur. Niat membunuh intens melintas di mata Wang Lin. Pada saat pria berjubah hitam akan pergi, dia dengan dingin berkata, "Segel." Cahaya keemasan dari cap penyegelan surgawi tiba-tiba menghilang dan dunia segera menjadi gelap. Namun sesaat kemudian, cahaya yang lebih terang muncul. Satu persatu ran emas muncul di cap penyegelan surgawi. Ran menyebar dengan cepat, dan segera seluruh area 10.000 kaki dikelilingi oleh ran emas. Ekspresi pria berjubah hitam itu sangat suram. Dia mengangkat kakinya untuk pergi, tetapi tepat pada saat ini semua rune emas berkumpul ke arahnya. Pada saat ini cahaya keemasan memenuhi area dan ran dengan cepat berkumpul. Dalam sekejap, lapisan ran emas dengan cepat berkontraksi di sekitar pria berjubah hitam. Mata pria berjubah hitam itu menunjukkan sedikit rasa takut. Dia menyentakkan kepalanya dan menatap cap penyegelan surgawi. Saat ran memadat di sekitarnya, dia mengungkapkan tatapan tegas. 10 naga keluar dari antara alisnya mengeluarkan raungan sengit. Aura destruktif menyebar saat pria berjubah hitam berteriak, "10 naga, hancurkan kehampaan." Salah satu naga hitam terkoyak oleh aura destruktif di dalam tubuhnya. Itu membentuk pusaran lalu meledak. Ada ledakan keras. Penghancuran diri naga hitam itu menyebabkan ran emas di sekitar pria berjubah hitam itu didorong mundur. Tak lama setelah itu, naga hitam lain meledak. Pada saat yang sama, 8 naga lainnya semuanya meledak. Ledakan dari 10 naga hitam itu tak terbayangkan. Semua ran emas dan bahkan cap penyegelan surgawi terlempar ke belakang. Wang Lin dengan cepat mundur. Teasan menyerah menghadapi pedang pendek dan tiba di depan Wang Lin. Dia membuka lengannya dan menggunakan tubuh 20 kakinya untuk memblokir kekuatan. Ekspresi pria berjubah hitam itu pucat. Tubuhnya berkedip dan dia akhirnya meninggalkan lingkup cap penyegelan surgawi. Harta yang sangat kuat. Bahkan di alam surgawi, harta ini cukup untuk menjadi terkenal. Tubuh lelaki berjubah hitam itu terbang di luar jangkauan cap penyegelan surgawi. Matanya berbinar saat dia terbang ke atas cap penyegelan surgawi. Di bawah pengaruh 10 naga hitam, Teasan batuk darah dan matanya redup. Wang Lin jalan keluar dari belakang Teasan, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bergerak seperti kilat ke arah pria berjubah hitam dengan pedang surgawi di tangannya. Dia terlalu cepat. Saat dia menyerbu, dia mengangkat pedang surgawi dan menebas 10 kali. Sebanyak 10 Heavenly Chops bergabung menjadi satu dan menembak ke arah pria berjubah hitam. Kecepatan pria berjubah hitam itu tidak berubah dan dia terbang menuju cap penyegelan surgawi. Dia bahkan tidak melihat Wang Lin saat tangan kanannya membentuk segel. Sejumlah besar energi celestial berkumpul untuk membentuk tirai surgawi. "Harta ini tidak berguna di tanganmu. Mending berikan padaku."